Udah? Kamera, rolling, action. Oke, selamat pagi guys. Karena kita adalah pelaku dunia malam, jadi dunia kita kebalik. Pagi hari di malam. Nah, langsung saja. Kali ini adalah konten pertama PB Podcast Bar. Dimana guys, saya malam hari ini, pagi hari ini adalah salah satu operasional direktur Angel Swing Indonesia. Untuk experience atau pengalamannya sudah banyak, diantaranya dia pernah bekerja di Dubai di tahun 2012, kemudian jadi brand ambassador juga untuk Monin, Da Vinci Gourmet, Giffard, dan Marlboro. Kemudian dia menjadi FB konsultan juga di tahun 2020 sampai saat ini mungkin. Oke, siapa dia? Inilah dia, kita panggil Mr. Topan Nugraha. Halo. Apa kabar, Bang? Ya, Sehat, gimana, sehat. gimana? Sehat. Jadi Bang Topan ini juga salah satu saya dibilang guru bukan? Karena pertama kali aku di training sama beliau dulu. Pertama kali sama Bang Topan, terus ada juga Pak Ari, ada juga Pak Tama. Nah, Bang Topan. Ya. Sekarang kan ini Direktur Operasional Angel Swing Indonesia. Oke. Sebelum kita masuk sejauh itu, kita mau tanya-tanya dulu nih. Untuk motivasi juga buat saya pribadi. Pertama kali awal karir lah. Terjun di dunia F&B atau terutama di bar. Itu kapan? Di mana? Jadi pertama kali waktu terjun ke dunia F&B itu secara tidak langsung atau secara tidak sengaja terjun di dunia F&B. Ya kan? Kejadiannya itu tahun 2005. Yang dimana cita-cita mau jadi arsitek dan mau masuk ke perguruan tinggi di Makassar, itu di Universitas Hasanuddin. Sudah belajar, sudah ngikutin bimbel, sudah pagi siang malam untuk ikut training, tapi nggak lolos juga. Di kejadian itu akhirnya saya melihat sebuah baliho ya, yang dimana ada program orang sekolah tapi 3 bulan training, bulan keempat masa orientasi, terus bulan ke-7 udah selesai dan sudah bisa digaji. Akhirnya daripada mikirnya kelamaan, saya memutuskan untuk tanya-tanya ini apa sih programnya apa. Ternyata programnya itu sekolah pariwisata atau namanya Quality Tourism School awal mulanya. Itu di Makassar. Di Makassar. Sementara saya tunggu juga untuk lolos di Universitas Hasanuddin, nggak lolos, 2 kali ngikut, nggak lolos. Ya mungkin jalannya lah, masuklah ke Quality Tourism School itu pada tahun 2005. Ya kan? Dengan melihat ada sebuah jurusan yang bagus di situ. Kayaknya bagus nih, seru nih, namanya Convention Event Management. Ya kan? Convention Event Management itu lebih ke banket. Kalau orang-orang hospitality pasti ngerti apa itu banket. Ya kan? Ternyata saya juga nggak ngerti. Ternyata kerjanya kayak gini nih. Ternyata kita setup prepare wedding, gathering, orang meeting dan lain-lain. Akhirnya sudah terjun ke dunia itu. Ikutlah masa kuliah selama 3 bulan. 3 bulan kita training, ikut pelatihan, dan bulan keempat itu ada namanya masa orientasi atau on job training di kota-kota, atau bisa memilih ada yang sampai ke Malaysia sama Kuala Lumpur, Malaysia, KL, benar. Ada yang sampai ke Malaysia, ada yang keliling Indonesia, ada yang ke Jogja, ada yang ke Solo, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Pekanbaru. Oke. Pada saat itu saya memilih, karena waktu pemilihan itu ada beberapa syarat. Jadi kalau kita ke Jogja, itu persyaratannya mes ditanggung sendiri, tiket ditanggung sendiri. Tetapi waktu memilih di Pekanbaru, ternyata semua itu ditanggung. Jadi kita itu tiket ditanggung, difasilitasi mes. Jadi saya pikir ngapain kita pergi training, terus kita sendiri yang keluar duit lagi kan. Akhirnya saya memilih di Pekanbaru. Jadi pertama saya kerja itu di Pekanbaru, di Hotel Quality. Sekarang itu berganti nama jadi Grand Elite.
awalnya bekerja sebagai jurusan banket, F&B tapi jurusan banket, yang dimana tugasnya itu lebih mengatur tentang preparation atau setup untuk wedding, gathering, atau ada yang privat party atau yang mau bikin meeting-meeting kecil. Nah, itulah tugas yang pertama. Cuman waktu itu ada hal yang lucu. Jadi setelah kejadian saya preparation tengah malam, saya bantu teman di bar. Bantu teman di dia lounge bar ya, nggak tahu apa, sudah lupa namanya, lounge bar. Disitulah saya pertama kali kenal tentang dunia bar. Jadi waktu kejadian itu setelah training setup, saya turun ke bar bantu-bantu dia prepare namanya simple syrup, prepare namanya potong buah, gramasi buah, bikin kopi. Disitulah saya tertarik, kayaknya ini bagus deh, keren deh, skill kan. Jadi saya setelah jam breaknya itu saya gunakan untuk training di bar itu kan, di bar lounge. Tanya-tanya tentang kayak gini. Akhirnya dikasih kepercayaan untuk membuat minuman. Pertama kali disuruh buat minuman itu mocktail, itu minuman campuran non alkohol kan. Lama-lama udah bisa, saya makin tertarik juga. Ternyata seru ya campur-campur minuman, karena minuman itu ada namanya ingredient atau quantity atau size, yang dimana ketika ingredient tidak tepat berarti hasil minuman juga nggak tepat jadinya. Ya udahlah, seiring berjalannya waktu, pas kejadian itu ada artis Eno Netral, Bagus, sama ada satu lagi saya lupa namanya. Itu duduklah mereka di depan bar. Itu tahun berapa? 2005 juga. 2005 2006 lah. Mereka duduk di depan bar yang notabene, saya terus terang saya ngefansnya sama Eno Netral, tapi saya tidak menunjukkan bahwa saya kayak artis ini biasa aja. Jadi saya biasa aja di depan mereka minum-minum. Disitulah mereka pesan koktail. Yang tadinya kita kaku, kita ngobrol sama tamu, ketika dia pesan koktail, ketika dia udah minum sedikit, udah tipsi, akhirnya dia akrab sama kita. Udah manggil, hai bro, apa kabar? Udah saling tegur lah. Disitulah terjadi namanya komunikasi antara tamu dengan customer. Saya lebih tertarik, kayak gini ya, ternyata seru juga duduk di bar, jadi nggak kaku kan. Jadi pas kejadian itu, mereka pesan ada minuman yang namanya Firefall, yang disiram pakai api kayak gitu. Itu pertama kali juga, dan yang lucunya, ya bukan lucu sih menurut saya ya, anggaplah dia artis, kita orang biasa aja kan. Nah, dia ngajak kita minum bareng. Jadi ngajak minum bareng, bro, lu sini gabung. Abis itu, keren juga ya jadi bartender kan. Abis itu, yang namanya artis biasanya kan idola yang minta foto. Ini enggak artisnya, bro lu mau foto dong bareng gua. Jadi kejadian itu kayak berpikir, kayaknya enak deh, seru deh jadi bartender. Jadi disitulah saya mulai mencari tahu tentang dunia bar. Kembali lagi setelah itu saya pulang ke Makassar. Akhirnya kan setelah kita training selama 6 bulan. Kita on job training itu selama 6 bulan. Dan pertama kali saya mendapatkan penghargaan the best trainer. Disitulah yang namanya mungkin loyalitas, disiplin, kebersihan. Disitulah, atau product knowledge. Disitulah pertama kali saya mendapatkan the best training. Bahkan langsung mau dikontrak di hotel tersebut. Tapi pertimbangannya saya masih mau pulang untuk belajar lagi. Pulang ke Makassar itu 2006 ke 2007. 2006-2007 saya bekerja di salah satu klub terbesar di Makassar, namanya Retro. Tapi posisi saya waktu itu masih jadi waiter. Karena untuk menjadi seorang bartender tidak semudah dan tidak segampang itu. Minimal menghafal ada namanya 60 standar resipien standar internasional. Minimal 60. Ya kan, koktail internasional. Untuk mencapai itu memang sudah dicari orang-orang yang kompeten di bidangnya. Dan tidak langsung kita jadi bartender. Jadi saya bilang, ya udahlah kalau kayak gitu saya jadi waiter dulu. Sambil berjalan waiter itu kalau nggak salah saya sampai 6 bulan ya. Jedanya 4 sampai 6 bulan jadi waiter. Pada saat jadi waiter saya sudah belajar namanya bagaimana menguasai product knowledge. Jadi contohnya bagaimana cara potong garnish, terus bagaimana kita menghafal resipi, teknik shaking, metode. Situlah saya belajar pelan-pelan.
Nah, ketika ada namanya bartender, salah satu bartender yang keluar mengundurkan diri, mungkin dia lebih pindah ke tempat yang lebih bagus, maka muncullah di situ kesempatan untuk bergabung. Jadi kesempatan bergabung itu tidak langsung jadi bartender juga, tapi ada namanya posisi di barback atau di barboy. Ya. Nah, untuk masuk ke situ itu harus diuji, tidak langsung masuk ke bar langsung kerja, enggak. Ada namanya uji fit and proper test lagi. Jadi ujiannya sama. Jadi bagaimana cara, contoh nih, cara potong garnish, bagaimana cara cuci gelas atau membersihkan gelas, bagaimana cara ingredient hafal resipi, itu semua diuji dan mungkin skorku layak lah sekitar 70-80% untuk bisa masuk ke bar. Nah, itulah awal karir saya meniti kerja di bar itu berarti dari tahun 2005 masuk ke 2006. 2006 jadi barback, 2007 sudah jadi bartender, nah 2008 jadi, kalau kita dulu ada namanya apa ya, entertainment bartender, jadi sudah yang memang fokus ke bagaimana memberikan entertainment, jadi kayak main juggling, ya kan, terus perform. Nah, saya lebih fokus ke skillnya. Jadi 2008 itu, disitulah saya betul-betul paham tentang dunia bar ini seru dan saya mau kembangkan lagi ke depannya. 2008, 2 tahun bekerja di klub yang betul-betul gila, keren banget dulu waktu di Makassar. Itu terus ada tawaran di Balikpapan. Pindahlah ke Balikpapan 1 tahun. Di hotel juga ada bar, di barnya juga. Habis itu pindah Balikpapan setahun, habis itu setahun di Bali kalau nggak salah. Pindah ke Bali, masuk Jakarta, terus dari Jakarta kembali lagi ke Makassar, bolak-balik lah. Pokoknya rutenya dari Bali, Jakarta, Makassar, habis itu sempat juga di Batam. Sempat di Batam, masuk di Pekanbaru. Nah, saya juga sempat masuk di Jambi. Tahun berapa ya di Jambi? 2010 atau 2011. Itu di Jambi, sempat juga. Nah, tapi itulah ketika kita menjadi seorang bartender ya harus profesional di bidangnya. Yang dimana harus mengetahui semua step-stepnya, SOP tentang bagaimana sih industri dunia minuman ini berkembang. Dengan cara ya mengikuti tren, ya kan, belajar. Cuman ada 2 yang harus kita pahami kalau untuk belajar bar, yaitu kotanya. Jadi saya memilih kota di Jakarta itu, yang pertama itu di Jakarta itu untuk melatih mental. Iya, kan Jakarta keras. Jakarta itu keras. Ya, yang pertama mental dulu. Ya kan, percuma bagus kalau mental kalian bagus. Jadi kenapa saya memilih Jakarta? Karena harus ambil mental. Tapi setelah mental terbentuk baru kembali ke Bali. Apa yang kita ambil di Bali adalah product knowledge sama relationship. Itu bagaimana, karena di Bali itu kan kota pariwisata, berbagai negara yang datang. Jadi kita bisa melatih kayak apa ya, komunikasi kayak bahasa kita sama orang, kayak bisa bahasa Inggris, terus mengetahui tentang standar internasional koktail kayak bagaimana, kayak gitu. Terus sudah dari Bali kembali lagi ke Pekanbaru. Di Pekanbaru itu sudah stuck, nggak tahu mau kemana lagi. Mau ke Jayapura juga nggak mungkin, ya kan, masih kota apa ya, tahun-tahun 2010 itu Jayapura masih kota apa namanya yang sering ribut itu kan. Nah, akhirnya saya ngeplay di luar negeri, bukan ngeplay, kirim email, kirim CV ke email yang notabene berpikir 100 email pasti ada 1 yang kecantol. Nah, akhirnya coba dalam 1 hari kirim 10 email, 1 hari kirim 10, akhirnya ada masuk notifikasi, ada yang mau adakan interview. Waktu itu kita masih meeting, apa ya, bukan meeting Zoom sih. Aduh, ada istilahnya kalau kita meeting langsung sama user, ya kan? Atur jadwal. Kita atur jadwal 2011 kalau nggak salah, 2012. Ya kan? Akhir dari Pekanbaru itu 2012, atur jadwal untuk meeting, untuk interview. Akhirnya poinnya 90%. Lolos. Itu apa-apa di yang ditanyakan itu yang pertama pasti pengalaman base experience berapa tahun bekerja di dunia F&B. Karena saya nembaknya kemarin hotel kan. Saya kan sudah bekerja di hotel minimal bintang 4. Minimal bintang 4 itu sudah bekerja
selama 4 tahun. Ya kan? Untuk standarnya itu mereka cuma minta 2 tahun untuk bekerja di bidang hotel. Kemudian ditanya tentang standar internasional koktail. Ya. Apa-apa, resipi apa. Dia tanyanya cuma 10, tapi sudah random. Jadi tahu ini enggak, tahu ini enggak, tahu ini enggak. Nah, begitu kita mau jawab, dia sudah tahu, dia ganti lagi. Setelah itu, dia tanya tentang SOP. Tentang standar operasional prosedur apa saja yang kamu ketahui tentang di bar. Setelah SOP, dia tanya lagi teknik metode. Ada berapa teknik metode kayak how to mixing, how to pouring, how to shaking, itu ditanyakan semua. Pertanyaannya simpel kok. Semua kalian sudah lakukan, cuman mungkin bahasa-bahasa kalian aja yang masih kaku waktu itu kan. Nah, akhirnya loloslah ke Dubai itu tahun 2012 sampai tahun 2013, 1 tahun setengah, kalau 1 tahun lebih lah. Dan memikirkan untuk coba untuk pulang ke Indonesia. Sampai ke Indonesia sempat ya santai-santai dulu kan, yang namanya menikmati hidup. Santai, sempat nganggur selama 6 bulan melihat pekerjaan apa yang cocok. Akhirnya keliling ke Jakarta, ke Bandung. Oh, ternyata ada pekerjaan yang bagus waktu itu. Ada satu profesi yang dimana orang yang masih belum paham, bukan orang paham ya, orang masih awam tentang profesi itu. Profesi itu adalah brand ambassador, sebuah produk sirup. Jadi kebetulan saya dapat ilmunya di Dubai dan saya lihat chance-nya ada, peluangnya ada, saya terapkanlah ilmu itu, materi itu khususnya di Makassar, dan itu berhasil. Berhasil saya buat. Kalau dulu sih orang jual produk ada namanya sales kan. Sales. Sales itu dengan bedanya brand ambassador, itu sales cuma jual produk, tapi dia tidak paham produknya, cara buatnya, terus cara bikin ingredientnya. Inilah yang menjadi kelebihan saya waktu itu. Saya bisa menjual produk ini karena saya tahu bagaimana membuat produk ini. Contoh nih, produk minuman, saya bikinkan aplikasi ke beberapa jenis minuman. Tapi kalau sales, dia cuma datang bawa jual flyersnya, tawari, laku nggak laku ya nggak masalah. Kalau saya, sistemnya saya rubah waktu itu. Jadi saya menawarkan produk dan saya kasih namanya free recipe. Ya kan, jadi saya guide mereka untuk, oh ternyata kalau beli sirup ini nanti saya buatkan ada beberapa menu. Itulah cikal bakal cikal bakal karir saya menjadi seorang bar konsultan atau F&B konsultan. Jadi dari produk Monin 2 tahun jadi brand ambassador, terus kemudian pindah lagi ke Da Vinci sirup, itu jadi brand ambassador juga. Terus ada yang lucu, jadi sambil saya pegang brand sirup, saya juga ditawari jadi brand rokok. Bayangin, jadi korelasi ilmu saya dengan rokok itu saya pun nggak tahu. Jadi lolos interview sebagai BA atau Special Brand Ambassador Marlboro waktu tahun 2016 kayaknya, 16-17 ya. 2016 itu sambil berjalan Da Vinci, sambil berjalan juga jadi BA. Dan memang pekerjaan itu pekerjaan yang tidak harus ada di tempat. Jadi saya bisa mengerjakan di mana saja. Alasannya kenapa saya lulus jadi interview jadi brand ambassador Marlboro, karena kita punya namanya future, masa depan. Yang dimana kita mau, saya kedepannya harus buat kayak gini nih. Contoh yang paling sepele, kopi, koktail. Koktail, orang bikin koktail pakai ini. Kita harus memikirkan metode apa lagi yang harus kita buat dengan barang itu, dengan metode itu. Jadi kita ada namanya pengembangan konsep. Itulah yang Marlboro support dari saya. Jadi membuat contoh yang salah satu mereka tertarik adalah bagaimana mengangkat lokal buah yang ada di kota kita masing-masing. Yang tadi orang berpikir, oh ini buah nggak bermanfaat, oh ini buah nggak berfungsi, oh ini buah nggak tahu dibikin apa, kita angkat, kita trainingkan ke mereka, akhirnya bisa jadi berguna. Itulah salah satu dalam artian pemikiran saya kayak gini. Contoh jeruk nipis, kenapa sih di bar selalu pakai jeruk nipis? Padahal untuk sour itu macam-macam. Ada dari starfruit, belimbing bulu itu. Terus ada dari salak. Kalau kalian bisa salak yang kecut itu di muddler, diambil sarinya. Itu yang saya memberikan pengembangan konsep kepada tim anak-anak bar di Makassar, dan akhirnya di-approve sama Marlboro dan dibiayain untuk melakukan namanya pelatihan
atau training. Dari situ berjalan Marlboro 3 tahun. Akhirnya sambil berjalan itu saya membuka namanya bisnis jasa sebagai konsultan F&B. Nah, Jadi di situ bisnis awalnya. jasa. Disitulah saya berani membuka bisnis jasa yang dimana ketika ada investor yang pengen buka kafe, mereka cari orang, ya udahlah, saya lah orangnya. Jadi ketika dia mau buka kafe, Pan, saya pengen buka kafe kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oke lah, kita jelasin konsepnya, kita jelaskan sistem manajemennya bagaimana, kita jelaskan SOP-nya bagaimana. Itulah yang saya pelajari semua, saya create menjadi satu paket yang dimana saya buat namanya perusahaan Daeng Tender Project Indonesia. Disitulah jadi bagi investor yang pengen buka kafe ya disitulah mereka mencari kayak tempatnya. Berkembang akhirnya dari bisnis jasa bar itu akan berkembang menjadi jasa bisnis F&B konsultan yang dimana secara general kita akan memberi input atau masukan kepada investor untuk satu paket. Jadi satu paket itu semua sudah ada yang kita buat mulai dari kitchen, mulai dari bar, mulai dari desain, mulai dari manajemen, sama bahkan SDM-nya pun kita bisa fasilitasi untuk membuat sebuah usaha. Makanya peluang besar ini yang saya buat ini kedepannya ya bisa berkembang lagi untuk kedepannya kayak gitu. Itu cerita singkatnya. Oke. Di Dubai kan tahun 2012. 2012. Ya. Ternyata itu sebelum ke situ cuma lempar-lempar email aja. Ya. Udah pakai agensi. Ada dua cara yang saya gunakan waktu itu. Jadi saya menggunakan agensi sama menggunakan email. Dua-duanya lolos, tetapi yang by email itu prosesnya lama. Karena ada namanya penumpukan berkas, ada namanya ini, yang namanya kita baru mau kerja di luar negeri, kita kan tidak tahu aturannya kayak gimana. Iya. Akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan jasa agensi yang dimana dia bisa memastikan 100% bahwa kita bisa lolos dengan cepat berangkat ke luar negeri. Iya. Kayak gitu. Itu keluar berapa tuh? Untuk agensi itu harusnya 8 juta. 8 juta untuk pengurusan semua. Jadi kita tinggal terima beres. Untuk prosesnya semua kita tinggal tunggu info, ketemu di mana, tanda tangan di mana. Itu kelebihannya agensi. Tetapi kalau kita ngurus sendiri, ya pasti ribet. Karena nggak ada yang membantu kita atau nggak ada orang dalam yang membantu pengurusan berkas kita untuk kayak contoh mungkin di kedutaan, terus pengurusan visa dan lain-lain. Itulah kelebihannya kenapa saya menggunakan jasa itu, biar lebih cepat daripada kita juga menunggu lama, kos juga semakin bertambah. Iya. Kayak gitu. Terus itu harus bahasa Inggris harus lancar kah? Karena makanya kenapa saya bilang kenapa ada dua kiblat untuk menjadi profesional bartender. Saya nggak bilang kota lain jelek ya, cuman ya itu kembali lagi saya selalu berpikir kalau di Jakarta itu melatih mental. ya. Yang kedua, ke Bali adalah melatih adalah komunikasi. Iya kan, jadi contoh nih kita di Bali ketemu bule, ya mau nggak mau kita ngomong bahasa mereka kan. Iya. Kenapa saya bilang saya latih untuk bahasa Inggris, karena kita memang ada tujuan proper. Jadi ketika kita kerja di luar negeri kita sudah tidak kaku. Semestinya sih lebih ke fleksibelnya. Jadi ketika kita di Bali sering ngobrol sama bule, ketika kita bekerja di luar negeri kita udah biasa. Itu kenapa saya menyarankan nih untuk mengambil pengalaman di Jakarta sama di Bali untuk kalau mau yang jenjang ke luar negeri. Bukan berarti kota lain enggak, cuman disitulah memang akreditasinya untuk mengambil pengalaman kayak gitu. Terus di sana kan udah habis 8 juta. Di sana ada tempat tinggal. Untuk di sana semua di-provide. Ada mes. Di Dubai ya? Ya, makan 4 kali sehari, pakaian ada, laundry ada. Jadi kita memang tidak keluar uang sama sekali waktu itu. Jadi ini yang pengen jadi tahu memang ini. Gaji berapa di sana? Gaji waktu 2000 berapa itu? 2012. 1.500 US. Berarti berapa tuh? 18 juta. Satu bulan. Itu masih bukan Itu gaji pokok. Gaji pokok. Gaji pokok. Di situ langsung apa? Di situ bartender. posisi langsung bartender. Ya. Di luar gaji servis, di luar servis, di luar tip.
Ya, sekitar segitulah. Servis sama tip lumayan lah tiap hari. Bisa dapat, kalau untuk luar negeri itu tip lumayan lah kalau sudah bisa dapat 50 sampai 80 dolar sehari. Paling tinggi berapa pernah dapat? Paling tinggi 1000 dirham, berarti 500 dolar kalau enggak. Ya, 1000 dirham paling tinggi. 1000 dirham itu 4.000, 4 juta. 4 juta kalau dirupiahin. 4 juta. Itu tip paling tertinggi ya. Oh, Oke. masih kurang kayaknya. Tapi kalau di sana tinggi dulu ya. Kalau di sana sudah tinggi. Cuman enggak, kalau di sana biasa lah. Cuman kalau dibawa ke Indonesia kan sudah murah. Kayak gitu. Itu langsung bartender. Bartender itu langsung kontrak 1 tahun. Di sana langsung sign kontrak selama 1 tahun. Jadi 1 tahun pertama saya sign, 1 tahun kedua saya cuma minta 6 bulan. Oke. 6 bulan karena pertimbangannya saya mau upgrade lagi, mau pindah lagi ke mungkin ke kota lain atau ke negara lain waktu itu. Jadi saya mintanya di HRD waktu itu cuma 6 bulan, perpanjangan 6 bulan kontrak aja. Kayak gitu. Cuman kalau kayak gitu kita tidak ditanggung tiket pulang kalau 6 bulan. Saya bilang nggak masalah. Karena kan untuk tiket saya rasa bisa saya provide sendiri lah untuk beli sendiri untuk tiket pulangnya kayak gitu. Terus di sana kan ada ini nah, momen-momen yang paling pahit. Yang pahit dulu, habis itu yang paling manis lah yang Momen-momen yang paling pahit apa ya? Manis semua sih, enak semua sih. apa? Cuman kalau momen-momen di bar malah saya enjoy sekali. Cuman ya dimanapun kita bekerja pasti ada namanya drama. Iya. Mau dia orang Indonesia, mau orang luar negeri, selalu ada namanya orang yang pasti paling cari muka di dalam tim. Nah itulah yang Waktu di zaman Bang Topan banyak orang Indonesia waktu itu yang kerja. yang di timku yang di barku itu cuman saya orang Indonesia. Ada di departemen lain orang Indonesia. Cuman kalau saya itu sendiri. Jadi ada orang Filipina, ada orang India, ada orang Maroko, ada orang Rusia, ada orang ada satu lagi nih negara Rumania. Tuh. Jadi memang kita ada kultur, cuman ya kalau dibilang pedis-pedisnya mau sebagus apapun, mau dimanapun kita bekerja, mau di luar negeri pasti ada orang yang suka bikin drama atau yang suka apa ya bahasanya ya suka cari muka lah. Nah, itu sih yang paling tidak ada namanya bekerja enak, pasti ada saja di tim salah satu dari tim semua itu pasti ada saja yang bikin nggak cocok. Itu kayak gitu. Di sana ini berarti itu banyak sultan-sultan. Kalau untuk sultan-sultan tergantung tempatnya. Karena kan sering lihat di TV-TV. Jadi kalau untuk kehidupan di sana sih saya rasa kalau untuk sultan-sultan ya bukan mungkin tempatku bukan betul-betul yang paling mewahnya, cuman ada itu beberapa hotel kan? hotel ada lounge-nya, dia konsepnya speak easy bar. Iya. Yang dimana orang lebih ke minum koktail, minum santai-santai. Jadi kalau yang sultan-sultannya itu marketnya bukan di situ. Mungkin dia di lounge bintang 5, bintang 6 sama bintang 7 kayak gitu masuknya. Gitu. Menarik karena ini apa? Jadi motivasi juga buat saya dan teman-teman yang lain kan. Kalau mau keluar negeri itu harus siap mental. Oke, semestinya sih bukan mental yang utama, tapi persiapkan dirimu. Iya. Ketika kita pengen bekerja di luar negeri, yang pertama pasti CV dulu. Iya. Karena yang dilihat adalah CV. itu filenya kan, CV-nya kan. Setelah CV lolos, baru masuk ke mental kalian. Iya. Mental kalian itu kan banyak. Mungkin dari segi tidak bisa canggung, bisa canggung untuk berbahasa, terus malu-malu. Itu semua yang harus kalian hilangkan dulu, karena ketika kalian sudah interview itu tidak ada kesempatan kedua lagi untuk melakukan interview ulang. Ya gagal, cari perusahaan baru lagi untuk melakukan interview. Biasanya orang gagal di interview karena mentalnya langsung drop duluan, kaget duluan mendapatkan apa? Padahal pertanyaan simpel kok, SOP, bagaimana hitung kos minuman, resipi apa yang kalian buat untuk standar. Yang ditanya pun bukan namanya signatur. Yang ditanya itu Martini, Long Island, apalagi. Klasik-klasik. Yang betul-betul klasik, yang betul-betul seorang bartender wajib paling tidak 10. Wajib sekali itu bartender 10 hafal. Karena selalu ditanyakan itu paling tidak 15. Untuk klasik sama standar internasional koktail. Nah, sama ya kembali lagi namanya Tuhan yang menentukan di atas. Mau kalian
sudah hebat bagaimanapun sudah bagus, tapi kalau langkah kalian belum diridhoi, tidak bakalan berangkat kemanapun itu ya. Bahkan bukan ke luar negeri, bahkan ke kota lain pun kalau kalian belum direstui ya pasti nggak bakalan jadi-jadi. Pasti ada saja kendalanya. Kendala inilah, mungkin berkas lah, mungkin kesehatan lah. Sama satu lagi sama medical check up. Medical check. Ya, ya kita orang entertainment, mungkin mereka melihat pergaulan kita, keren-keren gini, identiknya ada narkoba, itu saya rasa hindari. Karena kenapa? Kita medical check up itu per 3 bulan sekali. Per 3 bulan, bahkan sampai di Dubai pun kita 1 hari sampai di Dubai itu langsung ada namanya medical check up ulang. Supaya dikasih cocok data, jangan sampai di Indonesia itu medical check up-nya mungkin palsu atau abal-abal, akhirnya diloloskan, tapi sampai di sana kita kedapatan penyakit. Nah, itu makanya untuk yang mau ke luar negeri, fokus olahraga juga. Fit, ya kan? Olahraganya harus bagus juga, karena itu pengaruh di medical check up. Kayak gitu. Karena di antara 20 pengecekan, ada satu yang disilang, berarti itu gagal. Tidak ada alasan. Jadi kalau contoh nih 20 checklist, ada satu saja yang gagal, itu failed. Kayak perokok kan di rongseng. Itu kebanyakan banyak yang kena sama perokok. Ada flek di paru-paru, itu sudah pasti tidak bisa lolos. Itulah kenapa Bang Topan ya salah satu merokok juga sih, memang saya enggak suka merokok. Bukan salah satu penyebabnya itu. Cuman ada juga perokok yang lolos, mungkin dia treatment, mungkin dia sebelum 3 bulan sebelum medical dia olahraga, dia minum air kelapa atau dia minum obat, kayak gitu. Menarik. Semoga bisa motivasi yang lain. Jujur saya juga pengen ke luar negeri, cuma ya karena itu kan bisa jadi batu loncatan, karena kebanyakan habis ke luar negeri kayak Dubai, apalagi kapal sekarang pesiar. itu gampang sekali untuk mendapatkan link ke luar negeri. Sudah ada namanya agent, sudah ada namanya lembaga pelatihan yang dimana kalian bisa fokus latihan di situ. Setelah dari situ sudah dikasih link, tinggal kalian yang lolos atau tidak, kayak gitu. Sekarang gampang sekali untuk. Kalau dulu zamanku susah karena masih BlackBerry, jadi belum ada IG waktu itu. Masih BBM, belum ada YouTuber, belum ada vlogger. Mungkin kalau zamanku sekarang mungkin jadi YouTuber juga kan? Iya. Pergi lihat-lihat, karena banyak spot yang bisa banyak spot yang bisa kita searching, kayak gitu. Jadi aku sama Bang Topan tuh pertama kali ketemu di Kendari. Karena saya lahir di Kendari, Bang Topan di Makassar. Dia statusnya masih itu sudah jadi FB konsultan. Kebetulan dia jadi konsultan di tempat kerja saya yang di Kendari. Baru dia juga yang konsepkan, baru dikonsep. Itu tahun 2017. 2017. Kitos kan? Iya, itu di Kitos Kendari Square, Kendari. Situlah pertama kali saya juga terjun di F&B. Sebelumnya sama sekali tidak tahu apa ini bar, apa ini koktail, minuman apa ini, sama sekali tidak tahu. Karena sebelumnya saya juga kerja di hotel di Swiss Bell itu 2014-15 lah. Itu bukan di F&B, masih tukang bersih-bersih. Kayak gitu, sama sekali nggak tahu tentang minuman. Baru pertama kali di tahun itu tuh diajak Pak Ari. Pak Ari itu yang manajer Kitos. Kebetulan dia asisten manajer dulu di Swiss Bell tempatku bekerja. Tapi saya di tukang bersih-bersih, bukan di departemennya, dia kan di F&B departemennya Pak Ari itu. Nah, barulah di situ dia ajak Kitos. Nah, itu pun awalnya bukan di bar, di itu dulu, di server. Pak Ari suruh di server. Semua proses itu selalu dari dasar. Kalau kalian kuat di dasar, ya makin ke atas makin kuat. Tapi kalau kalian mau bilang direct, tiba-tiba belum apa-apa udah jadi kapten bar, head bar, baru kalian tidak pernah punya dasar, cepat sekali goyang. Kayak gitu. Ya, jadi situ pertama kali ketemu beliau nih tahun 2016. Di training juga sama dia pokoknya. Nah, disitulah buat saya tertarik. Keren juga. Ini buat minuman kan, karena ada seni
nggak asal buat aja kan. Kuliah ada seninya nih. Jadi disitulah apa keyakinanku bulat mau ingin belajar di bar sampai sekarang ya, dari tahun 2016 itu. Di situlah awal mula aku ketemu Bang Topan dan terjun di F&B juga di situ mulainya. Terus Kak, lanjut ini apa? Sekarang masih FB konsultan statusnya. Ya, sekarang statusnya masih FB konsultan, tetapi yang handle untuk project-project di Makassar itu ada tim juga yang standby di Makassar. Kayak gitu. Itulah apa? Namanya ada yang tender project. Lebih ke, jadi kita itu lebih ke merangkul orang-orang yang punya passion dalam dunia bar. Kita buatkan sebuah wadahnya, atau bukan small community, tapi bukan komunitas, yang dimana yang mau belajar, kita kemarin itu ada buat namanya kayak coffee bar, ya kan, mereka bisa datang di situ untuk saling tukar ini, apa namanya, tukar pikiran, belajar tentang dunia bar, ilmu bar di sana. Cuman sekarang sudah saya tutup, karena kan ada fokus dengan satu pekerjaan yang saya lakukan sekarang, kayak gitu. Tapi mungkin ke depannya yang buat di Makassar, bahkan ada beberapa yang DM saja sampai untuk minta privat bar. Ya. Saya bilang jangan dulu karena kita lagi ada fokus mengenakan sebuah proyek besar. Ini yang sekarang yang saya kerjakan ini kan. Jadi saya fokus ke sini dulu, mungkin akan tiba waktunya juga, ya kan, kembali ke Makassar akan buat yang lebih bagus lagi untuk lebih proper lagi tempatnya, untuk dijadikan sebuah lembaga atau learning center tentang untuk belajar dunia industri bar. Industri bar. Ya. Itu Bang Topan sendiri untuk apa? Profesi bar ini. Untuk mereka yang belum tahu kan, mungkin yang ingin gabung tapi belum tahu apakah ini profesi yang sangat menjanjikan ke depan. Oke, untuk profesi, semua profesi itu kalau kita jadi profesional pasti ada hasilnya. Iya kan? Karena ya kembali lagi berdasarkan pengalaman, kenapa saya tidak suka dari sebelum-sebelumnya itu banyak tawaran, Van mau nggak jadi FBM, Van mau nggak jadi manajer, ya kan? Karena saya tidak fokus ke posisinya, saya fokus ke profesinya. Nah, profesi saya kan bartender, dari awal sampai sekarang saya mempelajari, saya mengikuti tren tentang dunia bartending. Tetapi makin lama makin kesini, itulah saya bentuk jadi bar konsultan, ya kan? Ada juga teman-teman yang lari daripada profesinya, itu dari profesi bartender, fokus, yang tadinya dia ada jenjang karir sebagai mungkin jadi brand ambassador atau buka usaha sendiri, tapi mungkin dia lebih memilih sebagai jabatan. Ada yang beralih menjadi manajer, ada FBM, ada yang bahkan lebih milih posisi GM. daripada. Kalau saya kemarin itu tidak memilih passion. Passion kenapa? Ketika kita ahli di bidang suatu profesi, kita akan dicari. Tetapi kalau cuman kita kejar profesi atau posisi kayak manajer, belum waktunya. Posisi itu akan datang ketika profesi kita sudah profesional. Orang yang akan hiring kita, bukan kita yang melamar kerja. Itu inti poin. Karena kenapa saya banyak melihat manajer stuck di situ aja. Kalau saya lebih fokus ke profesional profesi saya, sambil menunggu orang yang tepat atau perusahaan yang tepat yang memanggil saya untuk bergabung. Itulah yang saya tekankan ke tim-tim saya yang bergabung sama saya, jangan selalu pernah kejar posisi. Tapi kejar profesi kalian. Profesional, bagaimana kalian bisa bekerja profesional. Suatu saat orang yang akan panggil kalian bekerja. Kalaupun manajemen tutup mata, oh ini udah mau, orang lain yang akan manggil, orang lain akan menilai dan kayaknya kamu nggak cocok di situ, kamu cocok di sini deh, kamu mau pindah nggak? Dan itu yakin dan percaya karena itu semua ada masanya, ada semua masanya, kayak gitu. Itu yang saya tekankan ke tim-timku kalau kita lagi sharing-sharing, jangan sekali-sekali baru contoh ya. Baru pegang mesin kopi udah jadi konsultan kopi. Aduh, baru tahu bikin koktail udah jadi Pak, saya bisa nggak jadi kapten? Tidak segampang itu profesi. Oke, untuk posisi boleh, tapi kamu belum bisa seimbang dengan
dengan ilmu kamu dengan posisi kamu sekarang. Mendingan kamu kelebihan ilmu, Ya. iya kan? Tapi posisi kamu belum ada Ya. daripada kamu kekurangan ilmu tapi dapat posisi yang belum mampu ke Iya, posisi betul. itu di bidang itu. Isilah banyak-banyak ilmunya, baru posisi akan datang. Ibaratnya begini, jangan cari uang, tapi perbanyak ilmu, perbanyak skill, uang yang akan datang. Ya, kalau saya sih berpikirnya gitu. Mau dibilang, Pan, kamu mau kerja gini nggak? Ada satu hal yang paling lucu. Apa? Di mana? Waktu Marlboro. Waktu saya di hiring Marlboro, itu saya tidak ada menanyakan gaji, tidak ada menanyakan bonus. Kenapa? Karena yang namanya brand besar tidak mungkin memberikan kita tanda kutip gaji kecil. Iya. Pan, begitu saya selesai interview, kamu udah tanya gajinya kah? Saya bilang, saya sudah percaya bahwa sebuah brand besar yang memanggil kita bekerja dan apalagi interviewnya ketat dan lolos, pasti memberikan hasil yang dampak besar kepada saya. Dan saya waktu kerja di Marlboro, saya tidak kejar gajinya. Saya tidak kejar bonusnya kerja di Marlboro. Yang saya kejar adalah ilmunya, lead-nya. Bagaimana dia memberikan saya pelatihan, bagaimana Marlboro memberikan saya konsep ke depannya. Oh, ternyata future ada nih. Oh, ternyata konsep anak muda begini-begini. Itu yang saya ambil, dan terus terang banyak, ketika saya 3 tahun bekerja di Marlboro, banyak sekali ilmunya yang saya serap dan saya sudah terapkan di pekerjaan-pekerjaan saya sebelumnya. Jadi saya sudah dapat ilmu yang bagus dari bekerja sebagai BA Marlboro, dan saya terapkan lagi, berarti double dong yang saya dapat. Iya. Nah, itu contohnya. Jadi jangan pernah bekerja karena uang, tapi bekerja karena kasih full dulu skillmu, product knowledge-mu, attitude-mu. Uang atau posisi pasti akan datang. Orang yang akan cari kalian. Jangan berharap, oh saya sudah hebat. Enggak ada orang hebat. Kita cuma belajar terus, attitude, skill, product knowledge, itu yang kalian tingkatkan. Pasti suatu saat orang yang panggil, lu mau kerja di sini nggak? Dan itu kita sudah terapkan juga di beberapa tempat. Cuman yang paling penting sih saya bilang, mau sebagus apapun kalian, sehebat apapun kalian, kalau kalian punya attitude bad atau jelek, percuma. Attitude yang paling penting dalam dunia hospitality. Karena itu yang paling kita butuhkan untuk skill gampang dicari. Product knowledge tinggal buka Google. Tapi kalian attitude, baru tahu bikin koktail udah sombong, baru tamu datang ke kalian marahin atau kalian judesin kayak gitu. Nah, itulah yang maksudnya itu yang harus kalian be humble untuk jadi seorang F&B, hospitality. Betul. Harus jadi humble. Oke, Bang Topan sekarang kan posisi sudah ada. Ya, Posisi betul. Direktur Operasional Angel Swing Indonesia. Nah, Angel Swing ini visi misinya untuk di tanah air, apalagi di Indonesia, itu seperti apa? Itu salah satunya adalah menjadi operator bar, ya kan, bar and restaurant yang terbaik di Indonesia dengan orang-orang profesional yang ada di dalamnya. Itu. Kebetulan saya ada join Angel Swing karena Bang Topan yang manggil waktu itu di Kendari lagi kerja baru. Outletku baru sebulan pre-opening. Pas beliau nelpon, enggak tanpa pikir panjang-panjang. Oke, guys. Ya, karena itulah sama maksud rezeki. Kalian kerja aja terus. Ya kan? Tidak untuk kemungkinan besok-besok ada tamu di sini yang duduk, ada ini yang duduk, ya kan? Manggil kalian untuk bekerja, ya kan? Jadi saya bilang bekerja aja, bekerja ikhlas, bekerja sesuai dengan SOP, yakin akan tiba waktunya. Ya kan? Kayak gitu maksudnya. Karena kenapa Jo saya terima di waktu itu, memang saya Jo merasa ini tempatku karena kayak merasa udah stuck di situ kan. Udah enggak bisa berkembang lagi nih. Kayaknya harus keluar. Kebetulan kan dari waktu pertama kali belajar bar, Bang Topan yang ngajar harusnya. Harus sama dia lagi atau sama Bang Tama. Akhirnya ada rezeki. Ikutlah gabung di Angel Swing sampai sekarang. Tahun berapa kemarin? 2019. 2019. 2020 lah. Ya, gabunglah di Angel Swing. Kalau saya di Jambi. Kalau untuk Angel Swing sendiri outlet sudah ada berapa? Sudah ada 7 yang berjalan sekarang. Berarti ke depan akan
Kedepannya banyak kita lagi. ekspansi lagi, ada beberapa titik-titik lagi kota besar yang akan kita buat untuk cabang-cabang yang lainnya. Apa salah satu yang dari Angel Swing itu yang identik? Barnya kah? Apa halnya Apanya yang ini? apa diangkat apa yang jadi yang identik dari Angel Swing ini yang beda dari tempat-tempat lain lah? Semestinya untuk identitas Angel Swing sih semestinya semua sama pada umumnya. Ya. Cuman yang kita mau berikan kepada customer ketika mereka datang ke Angel Swing, mereka harus membawa pulang namanya experience. Ya. Ini yang lagi kita bentuk, pengalaman. Ya. Iya kan? Ketika kalau kita mau berbicara, semua orang ada band, ada DJ, Betul. ya kan, konsep sama, soundnya sama. Tapi ada satu yang harus mereka tanamkan ketika mereka datang ke rumah kita, ya kan, atau ke tempat kerja kita, yaitu adalah experience. Experience ini adalah atmosfer yang bagaimana kita membuat, mungkin kayak contoh nih, bagaimana humble kepada customer, pelayanannya kita super bagus, contoh extra care, peduli sesama tamu, ya kan. Terus konsep yang kita berikan itu beda daripada yang lain. Nah, itulah yang kita berikan yang tidak diberikan sama outlet-outlet lain. Kayak gitu. Bagaimana memberikan experience yang berbeda, pulang dia bisa ceritakan ke teman-temannya. Angel Swing aja, ada ini loh. Contoh ya, ada bir kompetisi, ada somek. Terus ada promonya dengan tematik kostum yang berbeda, kayak gitu. Jadi kita memberikan memang ada activity atau kegiatan, tapi ada experience yang harus dia bawa pulang. Kemarin kita buat kayak Barbie Challenge, jadi momen-momen kayak gitu. Terus yang kemarin kita buat lagi, yang ulang tahun, itu konsepnya treat like a queen. Jadi ketika orang ulang tahun di AW, ya kan, apa sih benefitnya? Ya kalau orang di tempat lain, orang pasti ngasih koktail, sudah pasti. Nah, ya sama aja. Apa yang bikin beda ketika di AW itu ada dapat mahkota, dapat ini, betul-betul surprise banget kayak gitu. Terus timnya datang ke table, salamin satu-satu. Jadi ada pengalaman yang berbeda yang harus dia dapatkan. Itulah tujuan kita, bagaimana AW ini bisa berkembang terus. Kayak gitu. Sebelum kita akhiri, apa harapan Bang Topan buat Angel Swing ini ke depan? Ya, kalau harapan sih sudah pasti, ya kembali lagi ke visinya kan, menjadi operator, punya cabang di mana-mana. Cuman yang saya harapkan ya kembali lagi, tim yang ada yang sudah terbentuk sekarang itu sudah saatnya berbenah diri. Mungkin kalau kalian melihat zaman sekarang itu sudah ada generasi 4.0, 5.0, kayak jaringan lah. Sudah ada jaringan 5G. Ya kan, kemarin ada 3G, ada 4G, ada 5G, bahwa yang dimana kita harus dituntut itu memantau ikut perkembangan. Jangan cuma bekerja 2 tahun tapi ilmu kalian cuma 2 bulan. Iya kan? Yang dimana kalian harus belajar terus, upgrade terus, skill, upgrade diri, komunikasi pengetahuan tentang dunia kerja kalian, ya sama skill. Skill itu juga ada 2, ada soft skill, ada hard skill. Iya kan? Ya skill-skill yang bagaimana teknik bikin minuman yang betul-betul menjiwai, jangan cuma pakai otak aja ngaduk, kayak gitu contohnya. Jadi lebih ke pribadi masing-masing, upgrade diri masing-masing. Kenapa? Tujuannya ya kembali lagi, ketika kita punya banyak cabang, ya pasti kalian lagi yang akan dipanggil, bukan orang lain. Karena kita merasa kalian sudah di atas rata-rata nih, udah bisa masuk ke standarnya kita. Nah, itu. Karena semakin banyak cabang, tantangan kita, challenge kita semakin ke depan semakin semakin banyak. Mulai dari SDM, orang lain juga akan berlomba-lomba untuk bikin pelatihan ini, training ini. Nah, itu yang saya harapkan dari tim-tim yang sudah ada. Tidak ada kata terlambat untuk upgrade skill, pengetahuan, knowledge, itu semua jangan bermalas-malasan, saya bilang. Karena apa? Kita berlomba-lomba ini untuk menjadi yang terbaik untuk kedepannya. Dan kedepannya pun, ya mohon maaf, siapa yang bagus pasti jadi. Siapa yang, kita tidak peduli kalian kerja 5 tahun di AW, 10 tahun, tapi kalau kalian knowledge nol, percuma. Yang kita butuhkan adalah orang-orang kreatif. Orang-orang yang mau diajak bekerja sama, orang-orang yang mau
bergabung dengan super team, yang dimana ketika kita bikin konsep kalian itu ikut, bukan hanya sekedar robot. Kita tanyain kamu nggak ngerti, nah itu yang kita maksud bagaimana upgrade diri, ya kan, upgrade diri kalian sendiri, kayak gitu sih. Nice, nah. Tadi yang dikutip kesimpulannya boleh diulang, yang jangan kejar posisi tapi kejar profesi. Nah, itu. Jadi itu intinya. di mana-mana kalau kita bekerja, ya, jangan selalu contoh nih. Orang selalu berpikiran memang kita butuh duit, Ya, iya kan? Tetapi ketika kemampuan kalian sudah stuck, ada yang lebih bagus pasti kalian dibuang. iya, Contoh ya, kemampuan kalian dibayar 3 juta, tapi tidak sampai ke 3 juta. Ketika ada orang baru yang lebih daripada, pasti kalian dikucilkan. ya. Sudah mati. Langsung tutup lah. Oke. Udah? Oke, Bang Topan, terima kasih kesempatannya sudah berbincang-bincang. Semoga jadi motivasi buat kita semua kan, apalagi di luar sana yang mau belajar tentang bar, kesempatan lah di Angel Swing Inly, apalagi mau masih berkembang di kota-kota manapun, dan yang sudah bekerja dalamnya kan lebih termotivasi buat upgrade lagi dirinya, jangan gitu-gitu terus. Terutama buat saya juga. Intinya kembali lagi selalu berpikir keluar dari zona nyaman. Iya, itu. Berpikir saya nyaman di sini, tapi ya nyaman tapi otak kalian segitu-gitu aja. Iya. Tapi kalau orang yang profesional ketika otaknya sudah 100 tingkat kenyamanannya, pasti mereka keluar untuk mencari challenge atau tantangan. Tapi resikonya ada, resikonya itu kembali lagi. Oh, gaji saya di sini sudah tinggi, ngapain saya keluar? Udah nyaman. Itu saya bilang keluar dari zona nyaman. Ngapain saya lagi, gaji saya udah 3 juta di sini, udah contoh ya. Terus saya mau cari lagi. Tapi ketika kalian dapat kesempatan, itu bisa kali 2 jadinya. Bisa lebih lagi daripada yang kalian harapkan. Nah, itu contohnya. Itu dia. Pokoknya kalau ada kesempatan di luar, ambil. Ambil dalam artian kembali lagi, mampu tidak kalian? Mampu tidak kalian untuk mengimbangi penawaran itu, contohnya. Saya bilang, karena ya kembali lagi, kalian bekerja pasti ada orang yang menilai. Nah, itulah namanya munculnya dari tawaran. Iya. Oke, sudah? Mati? Oke. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Mr. Topan Nugraha. Terima kasih yang sudah nonton. Silakan like dan subscribe channel ini. Ini adalah konten pertama untuk podcast bar. Konten untuk knowledge di bar, apapun itu, tentang karir. Nah, selanjutnya nanti akan ada lagi guest yang kupanggil, masih tetap Angel Swing juga. Salah seorang itu juga. Guru juga buat saya lah. Setelah Bang Topan ada dia juga yang ngajarin saya koktail, lebih ke koktail. Oke, terima kasih. Selamat pagi, semoga semua sehat-sehat. Salam everyday is weekend.